Waspada dan hati-hati, di sini ada 9 aplikasi pinjol legal OJK melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Bagi teman-teman yang saat ini memiliki aplikasi pinjol legal OJK atau Pinder legal OJK, teman-teman waspada dan hati-hati di bulan Maret tahun 2025 ini. Ternyata 9 aplikasi pinjol legal OJK ini bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Nama aplikasinya apa tuh Bang? Nanti kita akan kasih tahu nama aplikasinya apa. Bagi teman-teman, nanti gua akan demokan dan gua akan mempraktikkan dan sekaligus gua akan membagikan tutorialnya itu bagaimana. Terutama dalam video ini teman-teman nanti akan mendapatkan nama aplikasinya apa. Yang kedua adalah kenapa dia bisa sampai melakukan penagihan di luar kontak emergensi khusus 9 aplikasi pinjol ini. Tapi sebelum gua akan memasuki ke dalam video pembahasannya, teman-teman jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Yang kedua adalah subscribe, like, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar Galbay pinjol, silakan saja langsung diketikkan dalam komentar. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Oke, pada video kali ini gua akan merilis ada 9 aplikasi pinjol legal OJK. Ternyata aplikasi pinjol ini bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Nama aplikasinya apa tuh Bang? Nanti akan gua kasih tahu nama aplikasinya apa saja. Yang kedua adalah tutorial nanti bagaimana kenapa 9 pinjol ini bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Ini update terbaru di bulan Maret tahun 2025. Dan teman-teman juga di sini sebelum gua akan memasuki ke dalam poin pentingnya tentang 9 pinjol legal OJK melakukan penagihan di luar kontak emergensi, di sini gua akan bacakan curhatannya terlebih dahulu dari salah satu pengikut kita yang sudah memberikan laporannya di dalam email resmi kita. Isi laporannya seperti ini bro ya, gua akan bacakan juga agar teman-teman paham alur ceritanya itu bagaimana. Rencana akan saya galbay semua kecuali tunaiku. Di Samir paling rajin neror sampai ke kantor dan saya pernah sampaikan jangan telepon ke kantor saya. Ini poin yang pertamanya. Tetapi mereka teror terus tiap hari hingga saya dapat teguran dari atasan saya. Akhirnya saya email ke Samir dan OJK dan BI. Dari Samir dapat balasan mungkin otomatis ya, tapi dari OJK dan BI tidak pernah ada tanggapan. Itu poin kedua. Samir pun mengancam saya sampai sekarang akan keluar kondar dan mengancam akan menyebarkan data saya, dan begitu pula ada kami meneror terus-menerus mengancam juga sampai mental saya down. Saya hanya bisa menangis, tadinya mau bayar sajalah, tapi saya diancam terus. Ya sudah, galbay mandiri saja. Jadi teman-teman memiliki 9 aplikasi pinjol ini, segerakan galbay dari sekarang. Nanti kenapa digalbaykan aja bro, walaupun itu legal. Oke, kita akan masuk ke daftar nama aplikasinya ya teman-teman. Di sini mungkin durasi videonya cuma 15 menit, gua percepat saja. Nah, nama aplikasinya apa tuh Bang? Oke, di sini gua akan masuk ke dalam ya, di sini bisa kalian lihat. Masuk ke Play Store. Nama aplikasi yang pertama itu adalah dari Samir. Ini yang pertama. Total aplikasi itu ada 9. Di sini akan gua kasih tahu juga nama pinjol Samir. Kita akan masuk ke Samir. Teman-teman perhatikan apakah benar pinjol Samir itu bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi, resikonya bagaimana dan kenapa dan bagaimana. Satu aplikasi akan gue jelaskan dan akan gue rincikan agar teman-teman paham, mengerti dan tidak hanya mengambil nama APK-nya saja atau menyimpulkan tanpa Anda memiliki dasar pengetahuan yang cukup. Masuk ke pinjol Samir. Nah, ini pinjol Samir ya. Ini pinjol Samir dari PT Sahabat Mikro Fintech. Ini legal ya. Kalau kita buka aplikasinya, ini aplikasi seperti ini, tidak ada yang gimana-gimana, tidak ada yang aneh-aneh juga ya. Nah, apakah pinjol Samir ini atau aplikasi pinjol Samir ini bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi? Nanti gue jawab untuk
semua 9 pinjol ini. Jadi nanti nggak akan gua ulang-ulangin penjelasannya. Satu penjelasan ini untuk 9 aplikasi pinjol legal OJK. Tolong teman-teman dengarkan dan perhatikan baik-baik. Yang pertama di Pinjol Samir. Nah, apakah benar Pinjol Samir ini bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi? Sebelum gua akan menjawab, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang pertama di sini Pinjol Samir ya, Bro. Kalau Pinjol Samir di sini, Pinjol Samir ini sudah 5 juta orang mendownload ya. Pilih pada bagian about, scroll paling bawah ya. Ini buat teman-teman memiliki dasar pengetahuan yang mungkin yang mendasarnya aja. Teman-teman perhatikan di sini app permission ya. Kamera dan lokasi saja. Jadi untuk aplikasi pinjol legal OJK jelas sekali dari aplikasinya itu tidak ada namanya akses kontak, galeri, log panggilan dan lain sebagainya. Tidak ada, kontak pun juga nggak ada. Karena pinjol-pinjol legal itu hanya bisa diberi izin dua permission atau 2 akses saja, kamera dan lokasi. Ini dasar yang kalian pegang apabila teman-teman memiliki aplikasi pinjol legal OJK. Tetapi pertanyaannya, kenapa pinjol legal OJK itu bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi? Teman-teman yang memiliki pinjol legal, di sini gue jelaskan ya, penjelasan ini untuk semua pinjol legal. Jadi teman-teman kalau punya aplikasi pinjol legal, Anda cek di sini di bagian permission di dalam Play Store. Pastikan untuk permissionnya itu hanya kamera dan lokasi. Jadi kalau teman-teman memiliki aplikasi pinjol legal OJK tapi hanya diberi 2 izin aksesnya, kamera dan lokasi, teman-teman gak usah khawatir dan gak usah takut. Itu dasar yang teman-teman pegang. Artinya apa? Kalau seperti ini, aplikasinya tidak akan melakukan peretasan kontak, log panggilan dan lain sebagainya. Catat, itu sangat penting sekali. Oke, di sini aplikasi Samir ya. Contoh seperti ini. Nah, terus yang keduanya, Bang, itu orang yang tadi lu sudah bacakan kisahnya, dia punya aplikasinya apa, Bang? Kok penagihannya seperti itu? Nah, nih teman-teman, balik lagi ke email. Selamat sore, saya namanya Goblur. Saya sudah galbay di 3 aplikasi. Jadi dia dari total 9 aplikasi pinjol yang sudah dia galbay yaitu 3 aplikasi. Yang pertama Samir 19 hari untuk temponya. Yang kedua adalah S Pinjam udah 10 hari. Ada Kami udah 5 hari. Dan di sini juga ada yang namanya saya masih ada beberapa aplikasi lainnya yaitu EasyCash, ada Pundi, SpayLater, GoPinjam, GoPayLater dan Tunaiku. Artinya nasabah ini hanya memiliki pinjol legal OJK, pinjol resmi ya. Dari total aplikasi yang dia gunakan, yang dia miliki itu cuman legal saja. Oke, yang selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini penagihan dari pinjol legal OJK. Semua syarat sudah Anda penuhi sesuai dengan yang Anda cantumkan di aplikasi Ada Kami, namanya gua sensor ya. Pastikan data dirimu valid kalau emang masih memperdulikan data dirimu. Ini yang pertama. Untuk jenis terornya seperti ini, teman-teman tolong perhatikan baik-baik ya. Yang keduanya teman-teman di sini serem banget ya. Gue buka open donasi pakai data lu, kok perlu? Ya udah lapor. Jadi nasabah itu melakukan pengancaman kepada DC bahwa tindakan yang dilakukan oleh nasabah ini, si nasabah ini akan melakukan pelaporan kepada OJK dengan tingkah laku yang sudah melanggar SOP penagihan. Malah si DC-nya ini malah menantang nasabah. Tantangan dari DC ini menunjukkan bahwasanya DC ini seperti kayak ada yang backingi, bro. Nah, terus lagi kita fokus yang paling bawah. Hati-hati Senin pulang kerja takut ada yang nabrak dari belakang. Kalau tidur jangan pules, takutnya nanti ada yang bakar rumah. 2 kalimat ini hanya untuk menjatuhkan mental kalian. Oke, nanti di sini akan gua kasihkan solusi bagaimana untuk mengatasi hal yang serupa pada Anda sendiri. Nanti dari cacat ini akan gue berikan solusinya bagaimana ketika Anda memiliki teror yang serupa dalam video ini. Oke, yang berikutnya teman-teman, lu bisa baca lagi ini kelakuan dari DC pinjol legal. Lu bayar utang lu dalam 1 jam ke depan sebelum satu keluarga lu gue bikin malu. Ingat di awal pengajuan lu foto KTP dan selfie, jangan sampai muka lu viral karena lu udah nggak mampu bayar utang. Mas, penyebaran KTP ada sanksinya loh, ada undang-undangnya. Ini poin juga nanti kita akan bahas. Kata DC-nya silakan lapor buruan. Yang penting satu keluarga lu gue bikin. Nah, besok
kantor lu rame ya kan, tuh nama nasabah gue blur. Gue tagih paksa nanti ke semua kontak. Oke, itu selanjutnya pastikan data dirimu valid. Kalau emang masih memperdulikan data dirimu, bayar utang sekarang. Gimana tuh nama nasabah gue blur? Ingat gak foto muka dan KTP-mu sebagai syarat pengajuan? Jangan salahkan aku kalau penagihan di luar ekspektasimu. Mau dibayar gak hutangmu? Tuh, poin lagi kita akan bahas. Dan DC-nya nyebut nama nasabahnya gue blur. Jangan senaknya dibayar sekarang. Bisa kan Anda bayarkan sekarang tagihan menunggak ini? Bayarkan sekarang tagihan Anda. Oke, ini poin juga. Oke, teman-teman tadi sudah melihat ya isi dari chat DC itu bagaimana. Di sini teman-teman tolong perhatikan dan baik-baik. Nasabah itu hanya memiliki 9 pinjol legal OJK. Katanya pinjolnya melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Apakah bisa pinjol legal OJK melakukan penagihan di luar kontak emergensi? Pertanyaan gue, dari mana sumber DC mendapatkan kontak-kontak di luar kontak emergensi Anda? Itu yang teman-teman harus tahu. Dari mana sumbernya? Kalau DC ini tidak mendapatkan sumber, tentu DC itu tidak akan bisa melakukan penyebaran data atau melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Artinya apa? Apabila teman-teman kalau sudah memiliki aplikasi pinjol legal doang nih, maka teman-teman jangan takut datanya disebar di luar kontak emergensi ataupun penagihan di luar kontak emergensi. Catatan penting adalah bila teman-teman hanya memiliki legal doang. Lalu bagaimana bang kalau gue itu punya 1, 2, 3 APK pinjol ilegal, sedangkan gue ada yang galbay di legal? Itu akan berpotensi DC bisa melakukan penyebaran data ataupun penagihan di luar kontak emergensi. Itu nanti akan gue jelaskan. Nah, teman-teman, dasarnya teman-teman sudah pegang, yaitu pinjol legal tidak ada yang namanya akses kontak. Apakah pinjol semi legal sama seperti itu? Pinjol semi legal di Indonesia tidak ada. Pinjol di Indonesia hanya 2, legal dan ilegal. Itu yang Anda pegang dan Anda save dalam pikiran kalian. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, kalau teman-teman memiliki aplikasinya legal, lalu ada ilegal yang kalian galbay atau yang Anda punya atau yang Anda sudah lunaskan, maka itu berpotensi pinjol legalnya bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Kenapa? Ada dugaan bahwa DC atau vendor dari pinjol legal itu dia memegang perusahaan lebih dari 1, 2, dan 3. Dan perusahaan-perusahaan itu nggak hanya dia pegang dari legal aja, tetapi dari ilegal juga kemungkinan besar ada dia pegang. Artinya data-data kalian tuh nyampur antara ke vendor legal dan ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pinjol legal dan ilegal, ada kemungkinan besar mereka itu masih satu server ataupun masih satu induk. Ya wajar, mereka sama-sama pinjaman online walaupun berbeda status, tetapi mereka masih saudaraan. Ingat, pinjol itu adalah pinjaman online berbasis teknologi yang canggih, cukup canggih juga, dan tentu mereka bisa melakukan penarikan data dan bisa melakukan penglihatan data, terutama dalam tim analisnya untuk bisa melakukan pengecekan data-data kevalidan Anda. Jadi ini pinjaman online sudah didesain dengan teknologi yang canggih, yang mumpuni, yang cukup. Makanya data-data pinjaman, data nasabah itu bisa dicek dan bisa di cross check kevalidannya seperti apa, dan bahkan bisa lebih jauh untuk meng-cross check data-data Anda. Itu poin yang pertamanya untuk kenapa pinjol legal itu bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi, yaitu teman-teman apabila memiliki pinjol ilegal. Tetapi kalau Anda hanya memiliki legal doang, 99% data Anda tidak akan ditagih di luar kontak emergensi. Lalu cara mencegahnya bagaimana bang? Untuk mengurangi resikonya itu bagaimana? Ini yang sangat penting dan akan gua urutkan. Yang pertama tadi poinnya teman-teman sudah cek, sudah lihat bahwa pinjol-pinjol itu kalau legal tidak ada akses kontak. Yang kedua adalah pinjol legal dan ilegal masih satu server, ataupun teman-teman vendor dari pinjol legal dan ilegal dia memegang vendor legal dan ilegal.
masih satu penagihan, intinya seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah resiko ataupun mengurangi resiko itu bagaimana? Mengurangi resiko ketika tidak dilakukan penyebaran data, tidak dilakukan penagihan di luar kontak emergensi, atau tidak ada yang namanya intimidasi untuk mengurangi resikonya. Tolong dicatat di situ. Kalau teman-teman menginginkan untuk mengurangi tingkat resiko seperti tadi yang gue sudah sampaikan, yaitu Anda jangan pernah membalas chat DC satu kalimat, satu kata. Jadi untuk mengurangi resikonya, yang sudah terlanjur memiliki aplikasinya, jangan sampai Anda membalas chat DC. Apalagi teman-teman menantang menantang DC akan lapor. Nah, dia juga bakalan lebih barbar lagi karena dia merasa tertantang. Jadi solusinya adalah ketika Anda di WA sama DC, dimaki-maki segala macam, teman-teman jangan pernah membalas sedikit chat DC. Jangan pernah. Kalau teman-teman menginginkan untuk mengurangi resiko. Yang ketiga adalah teman-teman, pinjol legal OJK seperti OJK yang disampaikan. Pinjol legal OJK untuk sistem aplikasi pinjolnya itu semua data-data nasabah itu terenkrip. Bahkan pihak collectionnya sendiri pun tidak bisa melihat data detail Anda loh. Jadi kalau teman-teman galbedi legal, nah si DC-nya itu atau petugas penagihannya itu atau si desk collection-nya itu tidak akan bisa melihat data-data Anda, karena data-data Anda yang sudah masuk ke dalam sistem koleksi dari pinjol legal, semua data nasabah itu terenkrip. Jadi DC itu bisa melakukan penagihan hanya melalui monitor saja. Itu enak banget bro sebenarnya kalau teman-teman galbedi legal. Makanya kalimat-kalimat dia itu terkadang suka lebih barbar. Ada ancaman keluar kondar, ada ancaman penagihan di buku kontak, di media sosial, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk mengurangi resiko agar DC itu tidak akan bisa melakukan penagihan di tempat kerja. Salah satu jalannya, ini paling buntu adalah teman-teman bisa membuatkan klarifikasi kepada pimpinan tempat Anda kerja. Anda bisa beralasan Anda memang nggak punya utang, dan dalil Anda nggak punya utang adalah apabila saya memiliki utang, pasti orang yang bersangkutan itu akan menghubungi saya atau menemui saya ataupun datang ke rumah saya untuk melakukan penagihan di tempat rumah saya tinggal. Jadi gitu bro. Nah, kalau misalkan penagihan itu bukan terhadap nasabah, tapi orang tersebut membawa nama Anda, ada dugaan itu adalah modus penipuan. Dari mana sumbernya itu? Dari modus penipuan, terutama bilang aja teman-teman nggak memiliki aplikasi. Yang kedua, pelakunya mungkin telah melakukan metode social engineering dari hasil data-data Anda yang terpublik di internet atau data-data Anda yang bocor. Nah, jadi ada oknum yang melakukan penyalahgunaan data tersebut, akhirnya menimbulkan penagihan yang mengatasnamakan pinjaman online dan membawa nama sebagai nasabah Anda, misalkan Yanto ataupun Rini, seperti itu. Yang selanjutnya adalah solusinya, Anda juga bisa mengarahkan, bisa memerintahkan pimpinan Anda untuk tidak direspon ataupun segera memblokir hal-hal tersebut. Dan selanjutnya, teman-teman, Anda juga bisa mengarahkan rekan kerja kalian yang mungkin saat ini terganggu dengan spam penagihan dari pinjaman online. Dan perlu Anda ketahui bahwa biasanya pinjaman-pinjaman online legal OJK untuk ganggu intimidasi sebar data di tempat Anda kerja, biasanya pelaku-pelaku tersebut tidak membawa nama aplikasinya. Dia menggunakan metode anonim, orang yang tidak bisa diidentifikasi, orang yang tidak bisa diverifikasi, orangnya anonim, dan kita nggak tahu dia dari mana dan dia siapa. Intinya dia anonim, tetapi narasi yang dilontarkan di tempat Anda kerja yaitu tagihan utang online atau pinjaman online. Nah, selanjutnya adalah teman-teman,
Bagaimana dengan DC lapangan Bang? Dari 9 pinjol itu, jawabannya adalah kalau pinjol legal OJK untuk resikonya sangat jelas sekali. Yang pertama, skor kredit Anda buruk. Yang kedua adalah untuk DC lapangannya pasti akan datang. Untuk kevalidan DC lapangan datang atau tidak, itu tidak akan bisa dipastikan. Siapapun dia tidak akan bisa dipastikan, terkecuali DC-nya dan pimpinannya atau koordinatornya yang tahu mereka, bro. Kita juga semua nggak ada yang tahu, jadi semua hanya berasumsi aja, sekedar dari pengalaman orang-orang yang saat ini mungkin pernah didatengin DC lapangannya. Oke, kita masuk ke dalam tangkap layar lagi, teman-teman bisa perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik, di sini ada banyak sekali aplikasi yang sudah gue install. Di sini ada Samir, ada Kami, ada Modal, Shopee, ada Pundi, Tunaiku, dan GoFi. Dan di sini ada satu aplikasi pinjol ilegal namanya Dana Tunai. Dan di sini juga ada yang namanya aplikasi pinjol ilegal yang bernama Pinplex. Nah, teman-teman di sini kedua ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang masih satu server. Aplikasi ini bisa melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi. Karena aplikasi ini bisa melakukan penyadapan log panggilan isi SMS aja ya, bro. Tapi kalau untuk kontak, galeri dan tidak itu, bro. Jadi kalau kedua aplikasi ini tidak. Jadi kalau ilegal sudah pasti bisa melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi karena memang dari sistem aplikasinya pun didesain untuk adanya akses ya, yang mungkin ini akses data pribadi kalian seperti log panggilan, SMS dan lain sebagainya. Tetapi kalau ini yang legal-legal tidak ya, bro. Yang legal-legal tidak. Bagaimana yang Shopee, Bang? Karena Shopee itu ada akses kontak dan lain sebagainya. Nah, akses kontak dari Shopee ini yang pernah gua laporkan ke pihak aplikasinya bahwa katanya Shopee ini tidak bisa mengambil data-data kontak Anda. Katanya sih begitu ya, bro. Tetapi banyak sekali nasabah-nasabah yang saat ini memiliki yang saat ini telah memiliki gagal bayar di pinjol. Yang gagal bayar di Shopee itu katanya pinjolnya bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Ya jelas mereka bisa. Dari mana sumbernya? Nah itu teman-teman harus tahu. Dari mana sumbernya DC ini bisa mendapatkan nomor di luar kontak emergensi. Kalau ilegal jelas sumbernya adalah akses ya, permission yang dimiliki aplikasi tersebut. Kalau Shopee tidak, dia tergantung histori pembelanjaan atau pembelian Anda di dalam akun Shopee tersebut. Sebagai contoh, Anda pernah beli pulsa. Itu contohnya seperti itu ya, bro. Karena pihak collectionnya bisa melihat histori pembelanjaan kalian. Jadi dia bisa tahu histori selama ini Anda melakukan belanja apa aja tuh. Jadi dia bisa tahu. Ya, dan Tunaiku gimana? Tunaiku ini produk dari PT Amar Bank. Jadi teman-teman gak usah takut. PT Amar Bank ini ya jelas dia legal, bukan ilegal. Teman-teman kalau punya aplikasi ini Tunaiku, kalau desanya ini kurang ajar kepada kalian, wajib galbaikan. Dan bahkan tidak hanya Tunaiku, kalau semua aplikasi ini melakukan penagihan seperti pinjol ilegal, segera galbaikan. Disegerakan galbaikan, teman-teman jangan pernah pilih-pilih dan teman-teman jangan pernah takut dengan jumlah nominal yang Anda miliki. Jadi bagi teman-teman seperti itu aja mungkin dari beberapa poin yang gue sampaikan, mudah-mudahan teman-teman mengerti dan paham apa yang gue sampaikan, dan semoga aja dalam video ini teman-teman bisa galbay secara mandiri. Dan teman-teman saran gue, ketika Anda memiliki gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online, teman-teman jangan lari ke TikTok ataupun mendengar live dari joki pinjol ataupun dari PT konsultan pinjol. Karena menurut gua dari konten-konten tersebut tidak bisa memberikan edukasi terhadap nasabah yang galbay pinjol. Mereka bangun bisnis dengan cara kotor, dengan cara haram, dengan cara melakukan berhutang kembali, dan ada kemungkinan besar data Anda disalahgunakan dan dipakai oleh oknum joki tersebut. Dan dimana prakteknya adalah teman-teman disuruh download APK pinjol lagi, habis itu cair bagi dua. Dan tentu jelas sekali resiko yang Anda terima ke depannya adalah Anda sendiri diteror, dimaki, didatangi sama DC dan lain sebagainya. Itu secara jelas Anda yang akan tanggung resikonya. Jadi gue sarankan teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Teman-teman bisa join aja ataupun bisa kirim email yang sudah gue sertakan di dalam deskripsi. Mungkin seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.